Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan menginformasikan terlebih dahulu mengenai segala sesuatunya atau apa saja tentang Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan dari Okta Investama Berjangka itu sudah sangat-sangat lengkap, di mana OIB atau Okta Investama Berjangka sudah memiliki perizinan dari Bapepti, kemudian Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, tergabung di ICDX dan juga Asosiasi Aspektindo. Kemudian untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka itu sudah cukup oke karena sudah memenangkan the most transparent broker dan the most excellent broker. Kemudian untuk kelebihan trading di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Yang pertama kali itu adalah low spread, di mana feature ini paling banyak dicari oleh para rekan-rekan trader sekalian untuk memudahkan melakukan transaksi-transaksi yang bersifat scalping. Oleh karenanya akan lebih memudahkan untuk mendapatkan peluang profit di market. Kemudian yang kedua itu adalah low commission, di mana charge komisinya itu juga sangat-sangat minim. Kemudian free swap. Nah, bicara free swap, ini merupakan salah satu unggulan dari platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Dan proses withdrawal itu juga sangat cepat, yang mana nih proses withdrawal itu dilakukan di jam lokal Bank Umum Nasional, dan yang terakhir itu adalah Oktavaganza. Nah, kalau bicara Oktavaganza, ini merupakan produk unggulannya Okta Investama Berjangka, yang mana traders itu pada saat bertransaksi di market itu akan berubah menjadi lot, dan dari lot itu dapat diredeem menjadi poin, dan dari poin-poin yang terkumpul itu akan langsung dapat ditukarkan menjadi hadiah-hadiah. Katakanlah mulai daripada voucher 100.000, 200.000, terus emas 1 gram, 5 gram, 10 gram, motor listrik, hingga sampai dengan mobil listrik. Dan kami tekankan, kami ulangi bahwa ini betul-betul hadiah langsung, bukan diundi. Kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu juga sudah ada banyak, yang mana nih ada website www.okta.co.id, kita memiliki Facebook, kita memiliki YouTube, kita memiliki Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Tetapi kami berani declare bahwa Okta Investama Berjangka tidak menggunakan platform Telegram. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita tanpa lupa kita sebutkan disclaimer on bahwa materi ini bersifat referensi dan seterusnya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam materi-materi. Apa saja sih bocoran-bocoran mengenai apa yang terjadi di pekan kemarin, apa yang terjadi di pekan ini, peluang apa yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan peluang-peluang profit di market. Nah, kenapa sih kita terus selalu berbicara mengenai apa yang terjadi di pekan kemarin? Karena begini, rekan-rekan trader sekalian, bisa jadi apa yang terjadi di pekan kemarin dampaknya itu masih akan terasa atau masih akan berdampak di pekan yang akan mendatang. Katakanlah apalagi kalau misalnya bersifat tentang geopolitik. Nah, kalau kita perhatikan di kalender ekonomi dari tanggal 10 hingga tanggal 14 Februari itu sedari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hingga Sabtu itu ada testimoni atau pernyataan daripada Presiden terpilih Donald Trump, yang mana secara garis besar Donald Trump selama sepekan kemarin memang banyak mengeluarkan statement-statement yang sifatnya bersifat kontroversial. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu adalah mengenai perluasan perang tarif, yang mana nih sekarang ini perang tarif secara gencar, secara masif dilakukan baru hanya kepada 3 negara, tapi itu pun juga diundur. Katakanlah negara Meksiko, negara Kanada, dan negara China. Nah, untuk yang dia akan memperluas perang tarifnya itu akan ke Uni Eropa, ke Brasil, ke India, ke Kolombia, bahkan di pekan kemarin sampai Perdana Menteri India itu
mendatangi Washington untuk melakukan negosiasi seputar mengenai perang tarif. Nah, kemudian yang poin kedua itu bicaranya mengenai perang tarif untuk baja dan aluminium. Nah, untuk khusus baja dan aluminium itu tidak akan memandang negara manapun, asalkan negara tersebut mengekspor baja dan aluminiumnya ke Amerika Serikat, maka pemerintah Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 15 sampai dengan 20% untuk baja dan aluminium. Dan itu akan dilaksanakan dimulai tanggal 15 Maret. Nah, kemudian ada lagi pernyataan yang kontroversial dari Trump, itu yang ketiga, itu adalah wacana untuk menjadikan Gaza sebagai Riviera Timur Tengah. Nah, tetapi itu memang bagus, tetapi ada yang kurang bagus, yaitu bangsa Palestina itu tidak boleh kembali lagi ke jalur Gaza. Nah, disinilah terjadi geopolitik yang mana ya nggak bisa dong, karena fair to say itu kan tanahnya orang Palestina. Nah, kemudian di poin keempat itu ada lagi wacana untuk mendamaikan perang Rusia dengan Ukraine, di mana Amerika Serikat akan berperan sebagai mediator utamanya. Nah, kalau ini bagus. Nah, dan yang terakhir inilah yang sampai menimbulkan di hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu penjualan bendera-bendera di Kanada itu menjadi habis dikarenakan menimbulkan rasa patriotik daripada warga negara Kanada yang diwacanakan oleh Donald Trump bahwa Kanada dari yang tadinya suatu negara itu akan berubah menjadi negara federal Amerika yang ke-51. Nah, disinilah langsung menimbulkan rasa patriotik dari warga negara Kanada, membeli seluruh bendera-bendera Kanada dan dikibarkan secara serentak di seluruh negara Kanada. Nah, itulah yang saya maksudkan, bahwa memang selama sepekan kemarin itu Presiden terpilih Donald Trump, lagi-lagi kami tekankan, banyak melakukan statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang bersifat kontroversial. Nah, dari kontroversialnya tersebut otomatis apa sih dampaknya kepada tradingan? Nah, otomatis dampak yang paling terutama itu adalah kepada emas. Dan emas akhirnya tanpa terasa itu kemarin menyentuh level tertinggi sepanjang masa, tetapi level tertinggi sepanjang masanya itu pun juga sebetulnya harga 2.942 itu sudah kami bocorkan, kami sudah informasikan bahwa angka 2.941 sebetulnya merupakan targetnya LBMA atau London Bullion Metal Association. Nah, itu sudah kami sampaikan di podcast I Like Monday sedari bulan September 2024. Itulah makanya kami selalu mention kepada rekan-rekan opto trader sekalian untuk ikuti terus nih perkembangan-perkembangan atau informasi-informasi karena untuk bersifat hot news penggerak pasar, baik itu secara geopolitik, pernyataan presiden, pernyataan bos bank sentral, pernyataan pejabat-pejabat bank sentral, itu akan selalu kami sampaikan di review dan outlook-nya Okta Invest Nama Berjangka setiap hari Senin. Nah, kemudian di sesi perdagangan sepekan kemarin, itu pun juga dirilis data inflasi daripada Amerika Serikat yang mengalami peningkatan dari level 0,4 menjadi 0,5, sedangkan CPI year on year itu juga mengalami peningkatan dari level 2,9% menjadi 3%. Nah, inilah yang unik, inilah yang menarik dikarenakan apa? Target utamanya Fed itu adalah bagaimana caranya supaya inflasi kembali ke level 2%. Yang mana kalau inflasi tersebut sudah kembali ke level 2%, maka perlahan tapi pasti Bank Sentral daripada Amerika Serikat akan bisa menurunkan suku bunganya. Nah, seperti kita tahu sama tahu bahwa untuk tolok ukur negara maju bagi suatu negara itu adalah suku bunganya itu semakin lama semakin minim.
Tetapi kita ketahui bahwa dengan inflasi yang tinggi sekarang ini, Amerika Serikat menjadi rada sulit untuk menurunkan suku bunga bank sentralnya. Nah, dalam hal ini kita lihat sama-sama yang tadinya wacana yang berkembang bahwa di tahun 2025 itu akan terjadi pemotongan sebesar 2 kali, itu akhirnya berubah menjadi hanya 1 kali pemotongan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Tetapi ya kita lihat nanti sama-sama yang berkembang ini ke depannya bagaimana. Apakah inflasi Amerika Serikat itu kembali menurun lagi? Otomatis kalau kembali menurun, tensi untuk tidak dilakukan pemotongan itu juga akan menurun. Dan sebaliknya, kalau inflasi itu tetap di atas, ya otomatis tensi pemotongan suku bunga daripada Bank Sentral Amerika Serikat itu akan menjadi lebih sedikit. Nah, selain daripada data inflasi Amerika Serikat, kemarin juga dirilis data inflasi produsen dari Amerika dan data penjualan eceran daripada Amerika Serikat. Yang kita lihat sama-sama, kalau bicara data penjualan eceran itu juga mengalami penurunan yang sangat signifikan dari level 0,7% menjadi minus 0,4%. Sementara untuk data penjualan eceran month to month itu malahan lebih menurun lagi angkanya, yaitu dari level 0,7% ke level 0,9%, minus 0,9%, atau terjadi penurunan sebesar minus 1,6%. Di situ semakin menggarisbawahi bahwa dari pernyataan-pernyataan Trump yang bersifat kontroversial itu jelek berarti buat greenback atau indeks US dollar secara keseluruhan, ditambah lagi data inflasi itu juga meningkat, tetapi data inflasi produsennya itu menurun, tetapi ditambah lagi sama data penjualan eceran yang itu juga menurun. Disitulah menggarisbawahi bahwa indeks US dollar akhirnya terjadi pergerakan koreksi ke bawah sepanjang pekan kemarin dari tanggal 10 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2025. Nah, kalau sudah ke sana berarti kita langsung menuju ke minyak. Nah, harga minyak itu ditutup melemah karena prospek kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina yang dapat meredakan gangguan pasokan global dengan mengakhiri sanksi terhadap Moskow. Nah, kenapa sih harga minyak itu di pekan kemarin itu terjadi penurunan? Seperti yang tadi kami sampaikan di awal, bahwa kalau bicara mengenai salah satu pernyataan Trump di pekan kemarin, di situ dapat dikatakan bahwa Trump itu akhirnya melakukan komunikasi telepon dengan Putin, dengan Zelensky atau Presiden Ukraina, di mana Amerika Serikat berperan sebagai mediator utama bagaimana caranya supaya terjadi perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Nah, seperti kita tahu bahwa Rusia ini merupakan negara penghasil minyak, negara penghasil gas alam terbesar. Itulah makanya kadang suka disebut dengan istilah kata OPEC plus. Nah, OPEC plus, plusnya itu dengan Rusia. Nah, diharapkan dengan apabila terjadinya perdamaian antara Rusia versus Ukraina, maka dapat diartikan bahwa suplainya bahan bakar minyak, suplainya gas alam itu akan kembali stabil, yang menyebabkan harga minyak akhirnya pada saat pekan kemarin terjadi pergerakan penurunan. Tetapi ya penurunannya itu juga sesuai dengan teknikal. Pada saat menyentuh level 75-80, disitulah harga minyak langsung terjadi pergerakan koreksi hingga ke level 70-an. Nah, kalau level support untuk minyak teknikalnya masih berada di level 70 sampai dengan 65, di mana area support tersebut merupakan area yang bagus untuk melakukan buy, sedangkan 75 sampai dengan 80 itu merupakan area resisten, area yang bagus untuk melakukan posisi sell. Nah, untuk emas, harga emas itu kemarin setelah menyentuh level tertinggi sepanjang masa dan juga merupakan target daripada LBMA, yaitu di angka di running price 2942. Nah, disitulah akhirnya emas perlahan tapi pasti kemilau harganya mulai meredup
mulai terjadi koreksi. Ingat ya, terjadi koreksi, mulai meredup, bukannya betul-betul turun. Dikarenakan apa? Biar bagaimanapun secara long term emas itu dapat dikatakan bergeraknya itu masih stabil karena didukung oleh wacana-wacana yang bertensi dovish daripada Donald Trump. Katakanlah yang paling terutama itu adalah mengenai perang tarif, dimana kalau perang tarif itu betul-betul terjadi dan mengglobal, akhirnya disitulah dapat diartikan orang tetap bagaimanapun traders akan mengubur aset-aset yang bersifat safe haven. Katakanlah yang paling terutama untuk starting awal adalah emas, kemudian XAG terhadap USD garis miring perak. Nah, untuk koreksi emas itu terjadi dikarenakan di hari Jumat, dikarenakan aksi ambil untung atau harus bersiap untuk catat kenaikan dalam 7 minggu berturut-turut. Jadi memang tanpa terasa bahwa emas itu sebetulnya sudah bersiap untuk melakukan kenaikan selama 7 minggu berturut-turut. Tetapi yang memang di hari Jumat kemarin itu akhirnya terjadi pergerakan koreksi yang cukup dalam. Tetapi sementara kita lagi bertukar informasi sekarang, emas dari level 2870-an mulai beranjak lagi kembali naik, dan bahkan pada saat sesi Asia dan Eropa hari Senin ini itu sudah sempat lagi berada di atas level 2900, which is harga tertinggi sementara tersentuh harga 2905. Kemudian untuk emas, kekhawatiran perang dagang global setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong tarif timbal balik. Jadi terlepas daripada apa yang kami sampaikan di awal mengenai wacana perang tarif, dan perang tarif yang paling terutama juga yang akan menyambar banyak negara itu adalah perang tarif timbal balik. Jadi maksudnya begini, apabila katakanlah negara A nih mengimpor produk-produk dari Amerika Serikat, dan pada saat mengimpor barang-barang Amerika Serikat dia mengenakan pajak sebesar 10%. Nah, otomatis Amerika Serikat dengan melakukan statement seperti ini daripada presiden terpilihnya bahwa juga akan mengenakan tarif yang sama, minimal itu juga sama di angka 10% bahkan lebih. Jadi itu nanti efeknya bukan hanya kepada negara-negara yang kami sebutkan di awal tadi. Katakanlah kita mulai dari, saya ulangi ya, Meksiko, Kanada, Cina, India, Brasil, Kolombia. Tetapi bukan hanya sekedar 6 negara tersebut, tetapi bisa bersifat secara global. Nah, kemudian harga emas batangan itu mencapai level tertinggi di 2942, itu terjadinya pada perdagangan Selasa di pekan lalu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam apa sih yang menjadi fokus atau kesempatan bagi para trader di pekan ini. Nah, ini bocorannya nih. Untuk hari Senin seperti biasa itu masih relatif sepi, tetapi kalau sudah memasuki hari Selasa, di sini nih akan ada peluang primadona trading pekan ini, yaitu pengumuman Bank Sentral Australia. Nah, kalau kita lihat sama-sama, saya misalnya dulu ya. Nah, ini untuk Australia di hari Selasa itu ada wacana untuk menurunkan target RBA atau Bank Sentral Australia dari level 4,35% menjadi 4,1%. Nah, disinilah ada peluang nih untuk bertransaksi, karena secara normal nanti itu akan berpengaruhnya kepada forex major, yaitu AUD terhadap USD, kemudian cross rate-nya AUD terhadap Yen, GBP terhadap AUD, Euro terhadap AUD, AUD terhadap Kanada, dan banyak lagi yang lain. Tetapi intinya adalah AUD secara normal kemungkinan pada saat rilis berita ini bisa terjadi pelemahan untuk mata uang yang berbasiskan Aussie dollar. Dan di hari Rabu itu juga akan sama, dari negara tetangganya akan ada peluang yang menarik untuk bertransaksi di market. Katakanlah ada rilis primadona juga pekan ini, yaitu pengumuman suku bunga daripada RBNZ, yaitu Reserve Bank of New Zealand, yang mana ini merupakan
pengumuman suku bunga daripada Bank Sentral New Zealand yang kalau kita lihat ini juga sama, wacananya sih itu akan terjadi penurunan dari level 4,25% ke level 3,75% atau lebih besar lagi dibandingkan dengan Australia yang langsung terjadi pemotongan suku bunga sebesar 0,5%. Ini peluang, ini kesempatan bagus bagi octotrader sekalian untuk melakukan transaksi di Kiwi Dollars di sesi perdagangan hari Rabu. Nah, kalau kita secara normal penurunan yang demikian tajam, otomatis di perdagangan tersebut akan menimbulkan kelemahan pada Kiwi Dollars yang menyebabkan NZD terhadap USD itu akan jadi penurunan. Begitupun juga dengan pairing cross rate, katakanlah ada NZD terhadap Yen, ada GBP terhadap NZD, ada Euro terhadap NZD, ada AUD terhadap NZD, dan lain sebagainya. Yang jelas kesimpulannya NZD dan Aussie itu akan mengalami pelemahan di sesi perdagangan Selasa dan di sesi perdagangan hari Rabu. Selasa untuk Aussie dollar dan hari Rabu itu untuk Kiwi Dollars. Kemudian di sesi perdagangan Kamis itu sih seperti biasa akan ada unemployment claims daripada Amerika Serikat yang kalau kita lihat ini terjadi kenaikan tipis dari level 213 sampai dengan 214, tetapi kalau bicara data ekonomi itu akan ada sepakat data tenaga kerjaan daripada Australia yang lagi-lagi kalau kita intip kita lihat itu juga terjadi penurunan employment change dari 56 menjadi 19,7 atau kurang bagus, lagi-lagi kurang oke nih untuk Aussie Dollars. Jadi balik lagi kemudian untuk unemployment rate itu juga malah meningkat dari 4% menjadi 4,1%. Dapat dikatakan bahwa Aussie Selasa, Rabu, Kamis itu akan terjadi pergerakan koreksi atau menurun secara normal teknikal dikarenakan fundamentalnya juga mendukung untuk melakukan sesi penurunan. Sementara kalau di sesi perdagangan Jumat terakhir itu akan ada berita-berita PMI. Katakanlah dari sesi market Eropa itu ada PMI untuk Uni Eropa, kemudian negara-negara anggota Uni Eropa secara keseluruhan, kemudian ada PMI untuk Inggris, dan yang terakhir adalah PMI untuk negara Amerika Serikat. Di mana kita akan lihat sama-sama bahwa biar bagaimanapun, kalau misalnya bicara greenback, bicara dolar, bicara PMI-nya Amerika Serikat, biar bagaimanapun kita lihat bahwa angkanya itu lebih mending, lebih bagus ketimbang daripada PMI-nya Inggris dan PMI-nya Uni Eropa secara keseluruhan. Jadi dapat dikatakan greenback mungkin bisa jadi akan terjadi pergerakan rebound kembali di sesi perdagangan Jumat akhir pekan. Oke, jadi itulah yang menjadi bocoran untuk di sepekan ini, mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi pilihan yang tepat untuk bertransaksi itu terlepas daripada bicara emas, itu adalah Aussie dollar dan Kiwi dollar. Oke, sekarang kita masuk ke sesi teknikal ya. Untuk minyak kita gedein dulu supaya besar nih. Nah, pada saat ini harga minyak itu terpantau sedang terkoreksi, di mana koreksinya itu masih berada di level Fibonacci support 76,4. Begitu menyentuh level area 70.22 seperti yang kami sebutkan tadi, disitulah harga minyak langsung melakukan pergerakan rebound naik ke atas. Jadi Pak, baiknya saya terhadap minyak bagaimana nih Pak? Ya otomatis cari posisi untuk melakukan buy, di mana supportnya minyak secara teknikal biar bagaimanapun berada di area 70 sampai dengan 65. Di bawah 70 itu semakin lebih bagus untuk melakukan peluang-peluang melakukan posisi buy pada harga minyak WTI. Nah, untuk minyak platform MT5-nya Okta Investama Berjangka itu ada lengkap di WTI dan juga di multilateral yang dipakai sama Okta Investama Berjangka kerjasama dengan platformnya ICDX. Kemudian untuk
Emas. Nah, emas itu juga sebetulnya tren positif, tetapi kalau bicara tren positif, kita tidak pernah bosan-bosan menyampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa biar bagaimanapun secara teknikal untuk pergerakan koreksi di time frame yang minor itu akan selalu ada. Katakanlah time frame H1, H4, bahkan D1 itu akan selalu ada. Jadi pada saat hari Jumat itu kemarin secara fundamental seperti tadi kita bacakan, akhirnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis naik nih tinggi nih. Bahkan di hari Selasa itu menyentuh harga tertinggi sepanjang masa dan hari Jumat melakukan pergerakan koreksi. Koreksinya itu adalah aksi taking profit. Ya otomatis dong, harga emas sudah terlalu tinggi, nggak mungkin para trader maupun para pelaku pasar itu pasti akan melakukan aksi ambil untung terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini level support atau melakukan buy yang bagus ada di level 2882, 2873, 2864, kemudian 2850, 2845, 2834 dan 2825. Kami ulangi ya, bocoran untuk melakukan posisi buy tanpa melakukan disclaimer on itu adalah di angka 2882, 2875, 2873, kemudian 2864, 2850, 2845, 2834 hingga yang terakhir itu adalah 2825. Nah, itu untuk level-level buy. Oke, tanpa terasa materinya sudah habis, bocorannya sudah habis. Tetapi nggak pernah bosan-bosan kami sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa pada saat berada di market selalu rencanakanlah terlebih dahulu apa yang ingin ditransaksikan dan bertransaksilah sesuai dengan apa yang sudah rekan-rekan trader rencanakan terhadap market atau pairing harga tersebut. Bersama platform FT5-nya Okta Invest sama Berjangka, ketemu lagi bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.